Kenapa suami gue lebih betah di luar rumah daripada di rumah sama keluarganya? Mungkin ini video buat lo yang sempat bertanya seperti ini dan gue akan coba ngomong dari kacamata laki-laki ya. Oke, ini mungkin gak berlaku buat semua laki-laki, tapi ini berlaku buat gue. So, mungkin ini bisa merepresentasikan banget. Jadi, awal-awal gue married, gue sempat ngebaca sebuah buku, judulnya Love and Respect. Dan buku itu ditulis berdasarkan quote yang satu ini. Suami, sayangilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi orang yang nulis itu namanya Paulus, dan dia nulis kayak 2000 tahun yang lalu gitu untuk teman-teman dia di kota yang namanya Efesus di daerah Turki sana kalau nggak salah. Dan kayaknya di sana tuh pernikahan tuh lebih parah lagi deh pada zaman itu. Jadi suami-suaminya itu pada suka marah-marah, main prostitusi, mabuk-mabukan sembarangan, dan pernikahannya pun juga berantakan, keluarganya juga berantakan. Tapi ya gue yakin itu sih 2000 tahun yang lalu. Sekarang mana ada pernikahan seperti itu. Anyway, pertanyaannya, kenapa suami disuruh mengasihi istri atau menyayangi istri dan istri disuruh menghormati suaminya? Kenapa nggak saling menyayangi atau saling menghormati? Ternyata ada sebuah rahasia yang sangat powerful di balik kalimat tersebut. Jujur, setelah gue tahu rahasia ini, bisa dibilang ini yang berhasil menyelamatkan kehidupan pernikahan gue. Tapi sebelum gue ungkapin rahasianya, gue pengen kalian pikir dulu nih skenario seperti ini nih ya. Pernah denger gak sih ketika seorang istri itu lagi komplain tentang suaminya? Dia bilang ke teman-temannya gitu ya, aduh laki gue tuh ya udah gak sayang lagi sama gue. Dia lebih sayang sama anak-anaknya kayaknya. Atau sama hobi barunya, dia lebih sayang sama golfnya, dia lebih sayang sama sepedanya, dia lebih sayang sama mobilnya, lebih sayang sama kerjaannya, sampai dia gak pernah pulang lagi ke rumah. Nah, lu perhatiin deh, si istri ngomongnya selalu pakai kata sayang. Tapi kalau suami lagi marah-marahan sama istri, lalu misalnya dia ngajak ngopi sahabatnya gitu ya, laki-laki juga gitu, dan mulai ngobrolin soal istrinya dia mungkin akan bilang kayak gini nih, lu tau gak sih? Gue udah kerja capek-capek seharian, dan begitu sampai rumah, istri gue komplain soal ini itulah, otak gue itu udah mumet. Pengennya dimasakin makan, abis itu dipijitin, malah dimarahin karena gue lupa beliin titipannya dia. Kata dia, gue bukan pendengar yang baik lah, gue udah gak perhatian lagi sama dia. Gila men, bini gue itu kayaknya gak pernah terpuaskan, gak tahu terima kasih. Berani-beraninya dia ngomel gitu terus ke gue. Gak tahu kali ya, gue capek kerja buat keluarga kita. Hargain dong gue sekali-sekali. Right? Hargain, respect. Well, jujur kalau misalnya ini adalah cerita kalian atau cerita pernikahan kalian, jangan khawatir. Karena dulu gue sama istri gue juga ngalamin hal ini dan gue tahu rasanya gak enak banget. Seriously, gak enak banget. Rasanya marah-marah mulu. Dan gue ngerti banget serba salah buat sang istri dan juga sang suami. Dan emang bener, ada risetnya. Ketika ada pasangan yang sedang berantem, pas ditanya apakah dia merasa tidak disayang atau tidak dihargai atau tidak direspek, mayoritas perempuan bilang dia merasa sedang tidak disayang. Dan mayoritas suami bilang dia lagi merasa tidak dihormati sebagai kepala keluarga. Nah akhirnya ini nih rahasia yang gue temuin dari isi surat si Paulus tersebut yang nulisnya 2000 tahun yang lalu. Which means pernikahan dari dulu sampai sekarang problemnya sama-sama aja. Anyway, suami, sayangilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri, hendaklah hormati suami kamu. Artinya, kalau interpretasi gue, istri mau disayangin, dan mereka bicara dengan bahasa kasih atau bahasa sayang, dan suami inginnya dihormatin. Dan kita itu bicara pakai bahasa respect atau bahasa hormat atau dihargain. Nih, gue ada diagram yang bisa lu lihat nih ya. Tanpa rasa sayang, istri akan bereaksi tanpa rasa hormat kepada suami. Dan tanpa rasa sayang dari sang suami, istri akan bereaksi dengan tanpa rasa hormat. Dan terjadilah lingkaran maut yang membuat pasangan menjadi semakin gila. Dan kita namain ini crazy cycle for obvious reason.
Apakah ini terjadi dengan kamu yang lagi nonton? Apakah saat ini kamu ngerasa pernikahan kamu lagi di crazy cycle? You drive each other crazy. Well, gue pengen kasih tahu kalau misalnya kita udah tahu problemnya, sekarang kita bisa tahu solusinya. Ada harapan untuk solusinya tersebut. Kita putar arah diagramnya. Kayak gini jadinya. Rasa sayang suami ke istri akan menumbuhkan rasa hormat istri ke suami. Dan rasa hormat istri ke suami akan memotivasi rasa sayang suami ke istri. Dan terjadilah lingkaran yang saling menguatkan atau the energizing cycle. Make sense ya? Mudah untuk diucapkan, simple, sederhana, tapi sulit banget untuk dilakuin. Pertanyaannya, siapa yang harus mulai duluan? Satu dari kalian harus membuat sebuah effort untuk memutar balik lingkaran tersebut, mematahkan arahnya, dan putar balik. Ini nggak gampang, sekali lagi ya, dan butuh effort yang sangat besar. Antara suami yang akhirnya memutuskan untuk memberikan usaha lebih untuk menyayangi istrinya, atau istri yang akan memberikan usaha lebih untuk memberikan rasa hormat kepada suami. Nah, jadi pertanyaan tadi, siapa yang harus mulai duluan? Pertanyaan yang bagus banget, dan jawabannya adalah siapa yang lebih dewasa di antara kalian harus memutuskan untuk mulai duluan. Siapa yang lebih dewasa? Ayo. Nah, jadi ini penting banget ya. Kita udah sering banget denger yang namanya unconditional love. Artinya cinta tanpa imbalan. Right? Jadi sepertinya di dunia ini memang sudah normal bahwa kita sebagai laki-laki harus memberikan cinta tanpa imbalan ke istri kita. Tapi kalian pernah dengar nggak? Hormat tanpa imbalan. Ya nggak pernah. Karena apa? Di dunia ini kita selalu diajarkan, lu harus memenangkan dulu rasa hormat dari gue. You have to win my respect. Dan ini yang sulit banget buat para istri. Bagaimana kita bisa menghormati suami kita kalau misalnya dia sepertinya tidak layak untuk dihargai, tidak layak untuk dihormati. Guys, I know this is hard. Tapi untuk bisa melakukan unconditional respect, ada beberapa cara-caranya. Oke, nanti gue kasih tahu. Karena apa? Guys, ini penting banget. Jangan sampai istri mencari rasa sayang itu dan suami mencari rasa hormat itu di luar rumah. Jadi gue dulu sempat mendapatkan rasa dihormati di komunitas lari gue. Karena ya orang-orang pada bilang kalau misalnya gue lari itu bisa kenceng banget. Sering dipuji-puji sama orang-orang banyak. Dan jujur gue mendadak lebih betah nongkrong sama komunitas lari gue daripada di rumah saat itu. Tapi ketika istri gue mengetahui rahasia ini, kita berdua berusaha sebisa mungkin untuk mengisi kebutuhan sayang atau kasih dan kebutuhan hormat untuk masing-masing pasangan. Jadi hari ini gue nggak perlu tuh mencari rasa hormat tersebut karena gue sudah sangat mendapatkannya di rumah. Misalnya nih, gue lagi capek kerja di luar, istri gue suka tuh kayak secara random WhatsApp bilang seberapa gue adalah suami dan ayah yang terbaik dan dia bersyukur sudah menikah sama gue. Dia bilang dia menghargai kerja keras gue dan gue juga sering mendengar dari orang-orang sekitar gue bahwa dia selalu banggain gue banget ke teman-teman dia dan ke teman-teman gue. Man, how amazing is that? Jadi make sure pasangan lo gak akan mencari rasa hormat atau rasa sayang di luar rumah, tapi cukup melalui lo aja. Gimana sih cara nge-respect seorang suami? Atau gimana sih cara menyayangi seorang istri? Nah, lu coba deh Wikipedia Love and Respect. Di situ ada cara-cara yang sangat praktikal. Kalau misalnya untuk cewek, lu bisa lihat di sini ya, COUPLE. Jadi cara untuk nge-respect seorang laki-laki, ini caranya nih, CHAIRS. Well, lu bisa pelajaran lebih dalam lagi soal ini, tapi mudah-mudahan rahasia pernikahan gue ini bisa ngebantu kalian dan pernikahan kalian. Karena ini benar-benar ngebantu gue banget. Atau misalnya kalian kenal orang yang butuh dengan rahasia ini, langsung please share video ini ke mereka. Dengan share video ini, kita baru saja menyelamatkan pernikahan seseorang. Thanks so much guys. Tell me what you think. Nih, isi aja komentar di bawah.